senantiasa taat dan patuh kepada konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Kami bersumpah dan berjanji akan senantiasa rela berkorban jiwa dan raga untuk persatuan, untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan agama. Aku bersumpah dan berjanji senantiasa akan membela dari segala ancaman infiltrasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengganggu persatuan dan eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia. Aku bersumpah dan berjanji, dan aku senantiasa memohon keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah bangsa Nusantara, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila senantiasa Engkau ridhoi, maju jaya sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Karsabilillah atau pejuang Wali Songo Indonesia. Sejatinya Anda semuanya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ini perintah Allah. Hendaklah kalian menjadi umat yang wasatiyah, yang tawasud, yang moderat. Maka moderasi, menjadi tawasud, berjuang untuk menjadi wasatiyah adalah kewajiban perintah Allah. Maka PWILS tidak sekedar pejuang Wali Songo Indonesia, tidak sekedar itu, tapi pejuang wasatiyah Indonesia, karena itu perintah Allah. Maka jadikan PWILS itu sebagai mitra strategis daripada Densus 88 anti teror Polri dan daripada Densus 88 anti teror BNPT. Tolonglah Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, betul? Nggak bisa bersatu, apalagi Somalia itu. Somalia itu negara, kalau saya ngomong Somalia yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Bajak laut, apalagi? Hah? Kelaparan, apalagi? Miskin, apalagi? Perang, apalagi? Mafia. Bapak-bapak tahu Somalia itu adalah negara satu agama, satu suku bangsa, satu bahasa, satu mazhab. Agamanya Islam, bahasanya sama, suku bangsanya homogen sama, mazhabnya sama. Tapi bisa seperti itu. Mazhabnya apa? Mazhabnya ngawuriyah, yaitu mengatasnamakan Islam, memanipulasi Islam, mendistorsi Islam, mempolitisasi Islam. Beda sama bangsa Nusantara, beda sama PWILS. PWILS berjuang berpolitik untuk Islam, mereka menjadikan Islam untuk kepentingan. Beda atau beda? Ya segitulah. Bandingkan dengan bangsa Nusantara, negara Indonesia. Bangsa kita itu Masya Allah, secara perspektif intelijen, bangsa kita ini bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Makanya ketika saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, saya sering ketemu dengan para pengamat intelijen, pengamat politik. Mereka bertanya sama saya, negaramu kok belum konflik? Asem tau. Tapi saya nggak marah, karena saya memaklumi mereka bertanya seperti itu karena memang ada argumentasinya, logikanya. Negara paling majemuk di dunia, paling heterogen, suku bangsanya paling banyak di dunia. Menurut data BPS 1.300 lebih suku bangsa. Berapa? 1.300 lebih suku bangsa.
1341 tepatnya. Bahasa lokalnya paling banyak, nomor 2 di dunia. Nomor 1 Papua Nugini, nomor 2 ya Nusantara, Indonesia. Ada lebih dari 1000, termasuk ngapak. Ngapak aja ada macam-macam, ngapak 1, ngapak 2. Betul? Pulaunya paling banyak di dunia, memiliki 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, pulaunya nambah, dan ada 4.000 lebih pulau yang belum dikasih nama. Makanya saya dan kita semua berdoa semoga PWILS diisi orang-orang kaya, sehingga bisa samirun. Tahu samirun? Iuran samirun, ngumpulin duit, beli pulau, dikasih nama sendiri PWILS. Allahumma. Itu pulaunya paling di dunia, bahasanya banyak, suku bangsanya paling banyak di dunia, agama dan kepercayaannya paling banyak, paling besar di dunia. Agama yang besar ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ada berapa? 6. Belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang menjadi kepercayaan lokal sebelum agama-agama besar tadi hadir di Nusantara. Termasuk Kapitayan, ada 1638 aliran atau firqoh di seluruh Nusantara ini. Berapa? 1638 aliran plus 38 aliran atau masyarakat adat. Ada Kejawen, Kapitayan, ya kan? Darmo Gandul, Kaduli Mbah Darmo, wah macam-macam, saking banyaknya. Nah ini yang kumpul ini juga bisa dilihat loh. Saya yakin orang Islam antara yang sholat rajin, tahajud rajin, sama yang tidak, kira-kira banyak mana? Lah yang tidak rajin itulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang ada dua kelompok di dalam Islam itu. Tadi udkhulu fis silmi kafah. Allah tetapi menonjolkan ritualitas, rajin sholat, rajin bahkan umroh tiap tahun, haji tiap tahun, sampai gilirannya orang lain pun disikuti. Ada nggak kira-kira? Ini Putri Ayu, kalau hangout selalu ragu. Bedakan dikit jadi Putri Sal. Kira-kira? Kelompok yang kedua, dia iman, tapi lebih menonjolkan ihsannya, akhlak, perilaku, budi pekertinya. Ada nggak? Nah, ini justru yang aliran-aliran kepercayaan itu menonjolkan ihsannya, padahal misi utamanya Nabi, innama bu'itsu liutamima makarimal. Nah, kita ada di mana? Kita harus istiqomah pada kelompok yang di tengah-tengah. Kita iman, kita Islam, kita ihsan. Itulah yang namanya wasatiyah, itu yang namanya moderat. Apa strategi kita untuk mewujudkan suatu kaum, suatu kelompok, ya, suatu bangsa yang moderat, yang wasatiyah, yang tawasud? Ini semua anggota atau laskar sabilillah harus hafal mati, memahami dan menghayati ini. Satu, seseorang atau kelompok orang dikatakan wasatiyah atau tawasud. Pertama, ini saya sering sebut strategi 6T. Apa? 6T. Katanya hitam itu lambang kegelapan gitu. Apa jawaban saya? PWILS itu hitam. Satu, karena hitam itu nggak ada bayangannya. Kalau memang hitam itu diidentikan dengan kegelapan, ya. Kenapa? Karena PWILS merasa zalim, merasa hatinya masih gelap, sehingga silmi berserah diri kepada Tuhan dan selalu mohon petunjuk kepada Tuhan. Contoh Rasulullah Adam alaihissalam, Rasulullah Yunus alaihissalam, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana. Merasa zalim nggak? Merasa gelap nggak? Nabi Adam. Nah, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Merasa zalim nggak? PWILS merasa zalim atau merasa bersih? Itu kehendak Allah, itu hidayah Allah. Kalau mereka merasa bersih, setan. Betul? Kalau mereka merasa mulia, iblis. Kalau mereka merasa hebat, iblis. Istakbara wa kana minal kafirin.
Karena kesombongannya merasa paling mulia, merasa paling bersih, merasa paling islami, maka kafir. Itu kata Allah. Makanya kita di hadapan Allah merasa zalim, betul? Dan itu disimbolkan dengan masuk Pak Eko? Sallu ala Nabi. Satu apa? Taat. Dua, tawazun. Tiga, tasamuh. Empat, ta'aruf. Makanya para pengurus yang sedang dilantik Banyumas Raya sering sowan ke pejabat, sering sowan ke bupati, ke kapolres, ke danrem, sowan silaturahmi. Ojo PWI LS nggak boleh gengsi, tapi jaga harga diri, betul? Orang wasatiyah, seorang kaum yang tawasud, jaga harga diri wajib, tapi gengsi haram. Iya, harga diri wajib, gengsi apa bedanya harga diri sama gengsi? Nggak boleh gengsi kita. Kita itu yang penting patokannya legal dan halal. Mau jadi tukang pemungut sampah, tukang parkir, yang penting legal dan halal. Jangan gengsi. Justru yang harga dirinya tinggi lebih baik tangan di atas, bukan dawir. Betul? Nah, PWLS harus pegang teguh itu. Sering silaturahmi, diterima alhamdulillah, enggak fatihah ben hidayah. T yang pertama taat, T yang kedua tawazun, T yang ketiga tasamuh, T yang keempat ta'aruf, T yang kelima takbir. Oh, doa keputihan nih saya. Kalau orang sering takbir apalagi dengan merusak, dengan mencaci maki, dengan menghujat, itu sejatinya sedang menyek Allah, betul? Iya. Nah, PWILS tidak lagi gitu. Tidak hanya la ilaha illallah itu sudah tertanam di sini, tapi sudah seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illallah. Oh iya. Saya nggak ngomong la ilaha illa ana, nanti dibilang sesat lagi. Masing-masing aja dah, ya. PWILS harus la ilaha illa anta. Apa itu? Tabayun. T yang kelima apa? Tabayun. Tabayun dalam tauhid tidak hanya la ilaha illallah, tapi la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan engkau. Bersilaturahmi dengan Allah. Bersilaturahmi dengan Allah dicerminkan dengan rajin dan istiqomah dalam bersilaturahmi dengan sesama manusia. Betul? Apalagi era sekarang, era distorsi dengan media sosial, rawan PWILS diadu domba, betul? Sehingga kalau terima informasi segera tabayun, silaturahmi. Ya, kekuatan silaturahmi itu luar biasa. Makanya walaupun aku ini pejabat bintang 2 jauh-jauh dari Jakarta, tapi karena ingin silaturahmi sama mujahid NKRI, semangat saya. Apalagi ini DNA-nya DNA perang. Banyumas ini siapa yang nggak kenal Panglima Besar Jin? Iya, walaupun paru-parunya cuma satu, beliau sakit parah, tetap mujahid berjuang untuk negara bangsa, betul? Makanya walaupun kecil-kecil jangan leda-ledi, semangat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu tabayun, ya. Dan terakhir ini PWILS, T yang ke-6, wajib. Wajib torekoh tawasul. Yang sudah bertorekoh istiqomah. Yang salah torekohnya wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyid. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan menemukan seorang mursyid yang memberi petunjuk. Mursyidnya harus wali. Ciri-cirinya wali itu apa? Akhlakul, tidak memalsukan sejarah. Wali mursyid selalu taat dan patuh pada negara, bangsa, dan pemerintahan yang sah. Wali mursyid selalu tangan di atas, bukan dawir. Betul? Itu tawasul, torekoh. Wa alla wistaqamu ala torekoti la asqainahum ma'an ghadaqah. Itu wajib. Ini perintah Allah dalam surat Jin.
Dan jikalau mereka jamaah jin dan manusia bertorekoh, bermetode, menggunakan jalan dalam agama, jalan yang lurus, Allah karuniakan hujan yang berlimpah, hujan deras, karunia yang berlimpah. Salah satu substansi di dalam torekoh adalah tawassul. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum. Hai orang beriman, bertakwalah. Tidak cukup iman dan takwa, bertawasullah, carilah jalan mendekat. Jalan mendekat itu apa? Para waliullah itu cahaya ilahi, nur Muhammad adanya di mana? Nur ala nur yahdillahu li nurihi mayasya wa yatribullahul amsala linas. Perumpamaan wasilah, cahaya ilahi, cahaya Allah, cahaya Muhammad. Allah membimbing cahayanya kepada siapa yang dikehendaki.